Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Mardiana dengan NIM J1A1 19020 dari kelas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kelompok 1 Praktikum Dasar Kesmas, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hulu Alwil, Angkatan 2019. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Arumian Pratiwi SKM MSc yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menjelaskan mengenai panduan praktikum kesehatan dan keselamatan kerja tahun 2021. Baik, langsung saja. Yang pertama, praktikum pencahayaan. Adapun tujuan dari praktikum pencahayaan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu untuk melakukan pengukuran intensitas penerangan umum. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengukuran intensitas penerangan lokal. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penilaian dari hasil data pencahayaan yang telah diperoleh. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum pencahayaan adalah Luxmeter Lutron LX 101A. Prinsip kerja alat ini merupakan sebuah fotosel yang apabila terkena cahaya maka akan menghasilkan arus listrik yang dapat dilihat pada display Luxmeter. Terdapat dua jenis pencahayaan, yang pertama pencahayaan lokal dan yang kedua pencahayaan umum. Pencahayaan lokal adalah cahaya yang dipancarkan secara langsung dari sumbernya ke permukaan di bidang tempat kerja di mana tenaga kerja melakukan aktivitasnya. Sedangkan pencahayaan umum adalah pencahayaan yang rata-rata intensitas penerangannya memang berada di lingkungan tempat kerja di mana tenaga kerja melakukan aktivitasnya. Cara pemakaian alat Luxmeter Lutron LX 101A. Yang pertama, pindahkan tombol off on ke posisi on. Yang kedua, pilih range A jika nilai pengukurannya kurang dari 2000 lux. Pilih range B jika nilai pengukurannya antara 2000 sampai 19900 lux. Dan pilih range C jika nilai pengukurannya lebih dari 20000 lux. Yang ketiga, tahan sensor cahaya dengan tangan dan dihadapkan ke arah cahaya. Yang keempat, apabila pada layar Luxmeter telah muncul angka yang stabil, maka catatlah angka tersebut. Cara pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran intensitas penerangan umum dan pengukuran intensitas penerangan lokal. Pengukuran intensitas penerangan umum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagi luas ruang kerja menjadi beberapa bagian dengan ukuran 100 x 100 cm. Yang kedua, pengukuran dilakukan pada salah satu sudut dengan fotosel dihadapkan pada sumber cahaya dan alat dipegang kurang lebih 85 cm dari lantai. Yang ketiga, baca dan catat hasilnya. Yang keempat, lanjutkan pada titik kedua dan seterusnya. Dan yang kelima, besarnya intensitas penerangan umum dengan rumus jumlah intensitas penerangan dibagi dengan jumlah titik. Kemudian yang kedua, pengukuran intensitas penerangan lokal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengukuran dilakukan di tempat kerja di mana tenaga kerja melakukan aktivitasnya. Dan yang kedua, jika tenaga kerja berpindah-pindah, maka diukur di bagian tengah-tengah tersebut. Yang perlu diperhatikan pada saat pengukuran, yang pertama, pengukuran dilakukan pada bidang horizontal setinggi 85 cm dari lantai. Yang kedua, pengukuran pada tangga dilakukan dengan meletakkan Luxmeter pada lantai tempat injakan kaki. Yang ketiga, sebelum melakukan pengukuran, pastikan bahwa alat telah dikalibrasi. Yang keempat, sebelum melakukan pembacaan, biarkan fotosel terpapar selama 5 menit. Dan yang terakhir, bila pengukuran dilakukan pada tempat kerja yang menggunakan lampu TL, maka pembacaan dilakukan paling sedikit selama 5 menit setelah lampu dinyalakan. Yang kedua, praktikum kebisingan. Adapun tujuan dari praktikum kebisingan, yang pertama, mahasiswa terampil dalam melakukan pengukuran tingkat kebisingan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis dari hasil pengukuran yang diperoleh. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penilaian dari hasil data yang diperoleh. Cara penggunaan alat Sound Level Meter T5FV-SL 4001. Yang pertama, pindahkan tombol off on ke posisi on. Yang kedua, pilih range A jika ingin mengukur respon pendengaran manusia atau kebisingan lingkungan. Dan pilih range C jika ingin mengetahui kebisingan pada mesin yang sifatnya datar atau tetap. Kemudian yang ketiga, untuk time weighting berada pada posisi fast. Dan yang keempat, tahan sensor cahaya dengan tangan dan dihadapkan ke arah cahaya. Prinsip alat
Prinsip kerja sound level meter ialah didasarkan pada getaran yang terjadi. Apabila ada objek atau benda yang bergetar, maka akan menimbulkan perubahan yang terjadi pada tekanan udara yang dapat ditangkap oleh sistem peralatan. Kemudian, jarum analog akan menunjukkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dengan satuan desibel. Cara pengukuran tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara sederhana, dan yang kedua, cara langsung. Cara sederhana yaitu dengan sebuah sound level meter untuk mengukur tingkat tekanan bunyi desibel yang dapat dilakukan dalam setiap pengukuran selama 10 menit dan dapat dilakukan pembacaan setiap 5 detik. Yang kedua, cara langsung, yaitu dengan sebuah integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas pengukuran LTMS yaitu lag dengan waktu ukur selama 5 detik dan dilakukan pengukuran selama 10 menit. Pengukuran dilakukan selama aktivitas 24 jam, di mana 16 jam pada siang hari dengan selang waktu 06.00 sampai 22.00 dan pada malam hari yaitu 8 jam pada selang waktu 22.00 sampai 06.00. Hal yang perlu diperhatikan pada saat pengukuran, yang pertama, pengukuran dilakukan untuk memperoleh data kebisingan di lingkungan kerja yang terbagi menjadi beberapa item. Yang pertama, pengukuran dilakukan pada tempat yang ada bising. Kemudian yang kedua, titik pengukurannya ketika ada pekerja. Yang ketiga, cara pengukuran dilakukan dengan mikrofon diarahkan pada sumber yang bising setinggi telinga dengan respon indikator phase. Kemudian yang keempat, yaitu hasil dibandingkan dengan NAB, Kepmenaker nomor 51 tahun 1991. Yang ketiga, praktikum getaran. Adapun tujuan dari praktikum getaran yaitu agar mahasiswa dapat melakukan pengukuran getaran. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum getaran yaitu vibration meter VB8201HA. Prinsip alat vibration meter merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk menganalisa sinyal getaran pada mesin. Pada bagian probe terdapat acceleration sensor yang digunakan untuk menghasilkan sinyal tegangan ketika ditempelkan pada mesin yang bergetar. Sinyal ini yang nantinya akan dikirimkan ke vibration meter melalui kabel perangkat sehingga terlihatlah grafik dan nilai dari hasil pengukuran getaran. Getaran kerja adalah getaran mekanis di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kerja. Getaran kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, getaran kerja yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh, dan yang kedua, getaran kerja yang berpengaruh pada sebagian tubuh. Getaran yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh adalah getaran yang mengenai seluruh tubuh. Hal ini sumbernya dari badan mesin yang bergetar, contohnya kapal pengangkut udara, laut, dan darat. Yang kedua, mesin yang berpengaruh pada sebagian tubuh adalah getaran yang mengenai anggota badan melalui pergelangan tangan, lengan, dan juga kaki. Getaran ini bersumber dari alat kerja, misalnya mesin pemotong rumput, mesin bor air, mesin bor batu karang, mesin gergaji, dan lain-lain. Cara pakai alat vibration meter Lutron VB8201HA. Yang pertama, pasang BNC plug of kabel ke BNC socket of meter. Yang kedua, pindahkan tombol off on ke posisi on. Yang ketiga, untuk pengukuran percepatan, pilih acceleration atau velocity switch. Dan untuk pengukuran kecepatan, ke valve. Yang keempat, pilih RMS atau peak switch pada posisi RMS. Yang kelima, jika bahan yang diukur terbuat dari besi, maka hubungkan vibration sensor yang merupakan magnet dari permukaan bahan yang diukur, dan jika bahan yang diukur bukan terbuat dari besi, maka hubungkan permukaan dengan vibration sensor menggunakan tangan. Yang keenam, tekan tombol hold setiap detik ke-20, maka akan muncul hasil pengukuran pada layar. Yang ketujuh, bacalah dan catatlah hasil pengukuran yang tertera pada layar vibration meter. Kedelapan, lakukanlah hasil pengamatan sebanyak 5 kali yang masing-masing setiap hitungan 20 detik, dan yang terakhir, hitunglah jumlah rata-rata dari hasil pengukuran tersebut.
Contoh pengukuran getaran menggunakan alat vibration meter Lutron VB8201HA. Pengukuran getaran ini dilakukan pada dua jenis motor. Yang pertama motor matic dan yang kedua motor non-matic. Pengukuran getaran ini dilakukan pada tiga jenis titik pengukuran. Yang pertama pada stang motor, yang kedua pada sadel motor, dan yang ketiga pada pedal motor. Cara pengukuran getaran. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengukuran getaran pada stang motor. Yang pertama, menghidupkan motor matic maupun motor non-matic. Yang kedua, tempelkan alat pengukur getaran pada stang motor. Yang ketiga, aturlah waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 20 detik. Yang keempat, selama melakukan pengukuran, motor tetap harus digas dengan gas yang stabil. Yang kelima, tekan tombol hold pada detik ke-20. Dan yang keenam, jika telah muncul hasil pada layar display, maka catatlah nilai tersebut. Pengukuran ini dilakukan pada tempat yang sama selama 5 kali dengan waktu yang sama, yaitu selama 20 detik. Untuk pengukuran pada sadel dan juga pada pedal motor dilakukan sama dengan yang dilakukan pada stang motor. Itulah tadi penjelasan panduan praktikum kesehatan dan keselamatan kerja tahun 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.